Bumi. Planet yang kita pijak setiap hari, sebuah dunia yang kita pikir telah kita petakan, kita pahami, dan kita taklukkan. Kita membangun kota-kota megah, mengirim robot ke planet lain, dan bahkan memecah atom. Kita merasa telah mengenal rumah kita. Namun, bagaimana jika saya katakan, di balik pemandangan yang kita anggap normal, bumi menyimpan rahasia, fenomena-fenomena yang begitu ekstrim, begitu visual, begitu mustahil, hingga terlihat lebih seperti karya sutradara fiksi ilmiah daripada laporan seorang ilmuwan. Ini bukan efek khusus, ini bukan CGI, ini adalah fisika, kimia, dan biologi yang didorong ke titik batasnya. Petir yang lahir dari amarah gunung berapi, danau yang mampu mengubah makhluk hidup menjadi patung batu, dan pilar cahaya misterius yang seolah menjadi jembatan ke semesta lain. Misi kita adalah membedah sains di balik 5 fenomena alam paling ekstrem di planet ini. Kita akan mengungkap fakta dan menjelaskan dunia yang tersembunyi di depan mata kita. Kita akan melakukan perjalanan dari suhu beku Arktik yang menusuk tulang hingga ke inti bumi yang mendidih. Salah satu fenomena ini bahkan terjadi di kedalaman 300 meter di bawah gurun Meksiko, menciptakan sebuah katedral kristal yang suhunya bisa merebus manusia hidup-hidup. Ini adalah tontonan alam yang paling megah, sekaligus paling berbahaya. Tetaplah bersama kami. Karena setelah menyaksikan ini, Anda tidak akan pernah lagi memandang langit, gunung, atau danau dengan cara yang sama. Selamat datang di Lensa Nalar, channel yang mengajak Anda melihat dunia lebih dalam dan lebih jelas. Bayangkan, Anda berada di tengah malam musim dingin yang sunyi. Suhunya jauh di bawah titik beku. Udara begitu dingin hingga terasa tajam di paru-paru Anda. Anda menengadah ke langit dan melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Puluhan bahkan ratusan pilar cahaya berwarna-warni berdiri tegak menusuk kegelapan. Seolah-olah kota di bawahnya sedang mengirim sinyal ke bintang-bintang. Fenomena ini dikenal sebagai pilar cahaya atau light pillars. Selama berabad-abad, penampakannya telah memicu laporan tentang UFO, portal dimensi lain, atau pertanda ilahi. Tampilannya memang terlihat artifisial, terlalu sempurna, terlalu lurus untuk menjadi karya alam. Namun, penjelasannya bukanlah berasal dari luar angkasa, melainkan dari partikel terkecil di atmosfer kita. Sains di baliknya adalah sebuah tarian presisi antara suhu, kelembapan, dan geometri. Kunci utamanya adalah kristal es. Ketika suhu udara turun drastis, biasanya di bawah minus 20 derajat Celcius, uap air di atmosfer yang dekat dengan permukaan tanah tidak berubah menjadi salju biasa. Sebaliknya, ia membeku menjadi jutaan kristal es kecil berbentuk piringan heksagonal yang pipih. Karena tidak ada angin kencang, kristal-kristal ini tidak jatuh dengan cepat. Sebaliknya, mereka melayang perlahan di udara, dengan posisi sisi pipihnya hampir sejajar sempurna dengan tanah, seperti jutaan cermin mikroskopis yang mengambang. Sekarang, bayangkan sebuah sumber cahaya dari bawah lampu jalan, lampu mobil, atau bahkan cahaya dari rumah. Saat cahaya ini mengenai jutaan cermin es kecil tersebut, cahaya tersebut tidak disebarkan ke segala arah. Sebaliknya, cahaya itu dipantulkan secara kolektif ke arah bawah, kembali ke mata pengamat. Karena otak kita memproses cahaya dalam garis lurus, kita menginterpretasikan pantulan dari kolom vertikal. Kristal es ini sebagai satu garis cahaya solid yang memanjang ke atas dari sumbernya. Itulah mengapa setiap pilar cahaya tampak berada tepat di atas sebuah sumber cahaya. Ini bukan cahaya yang ditembakkan ke atas, melainkan ilusi optik yang diciptakan oleh cahaya yang dipantulkan ke bawah. Jadi, apa yang terlihat seperti invasi alien atau tangga menuju surga, pada dasarnya adalah optik fisika paling murni, sebuah demonstrasi agung dari bagaimana partikel-partikel tak kasat mata, dalam kondisi yang tepat, dapat mengubah lanskap biasa menjadi sebuah kanvas fiksi ilmiah.
Letusan gunung berapi adalah salah satu pertunjukan kekuatan alam yang paling mentah dan menakutkan. Tapi alam terkadang memutuskan bahwa semburan lava pijar dan awan abu super panas saja tidak cukup dramatis. Dalam kondisi tertentu, gunung berapi menciptakan pertunjukannya sendiri. Petir vulkanik, fenomena yang juga dikenal sebagai Dirty Thunderstorm ini, adalah salah satu pemandangan paling apokaliptik di planet ini. Kilatan listrik yang ganas menari-nari di dalam awan piroklastik, sebuah badai di dalam badai. Selama berabad-abad, fenomena ini dianggap sebagai manifestasi kemarahan dewa. Sains modern kini memiliki penjelasan yang tidak kalah dramatis. Penyebabnya adalah fisika dasar yang sama dengan badai petir biasa. Pemisahan muatan listrik, namun mediumnya jauh lebih ekstrim. Saat gunung berapi meletus, ia tidak hanya memuntahkan batu dan lava. Ia menyemburkan miliaran partikel kecil, abu, pecahan batu dan es ke atmosfer dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Di dalam awan yang bergejolak ini, partikel-partikel tersebut saling bertabrakan dengan sangat hebat. Tabrakan ini, atau frictional charging, menyebabkan elektron terlepas dari beberapa partikel dan menempel pada partikel lain. Partikel yang lebih kecil dan lebih ringan cenderung kehilangan elektron dan menjadi bermuatan positif, lalu terbawa naik ke bagian atas awan oleh arus udara panas. Partikel yang lebih besar dan lebih berat cenderung menangkap elektron, menjadi bermuatan negatif, dan berkumpul di bagian bawah awan karena gravitasi. Hasilnya adalah terciptanya perbedaan potensial listrik yang sangat besar di dalam awan vulkanik itu sendiri, sebuah baterai raksasa di langit. Ketika perbedaan muatan ini menjadi terlalu besar untuk ditahan oleh udara, alam melakukan apa yang selalu dilakukannya. Ia menyeimbangkan diri. Listrik dilepaskan dalam bentuk kilatan petir raksasa, baik di dalam awan, antar awan, maupun dari awan ke tanah. Inilah petir vulkanik, sebuah pelepasan energi kolosal yang lahir dari gesekan partikel di jantung letusan. Mempelajari petir vulkanik bukan hanya untuk kepuasan akademis. Dengan menganalisis intensitas dan frekuensi petir, para ilmuwan dapat memperkirakan seberapa banyak abu yang dilepaskan ke atmosfer. Sebuah data krusial untuk keselamatan penerbangan. Jadi, di tengah-tengah salah satu pertunjukan alam yang paling menakutkan, tersembunyi data yang bisa menyelamatkan nyawa. Di utara Tanzania, dekat perbatasan Kenya, tersembunyi sebuah perairan yang tampak seperti berasal dari planet lain. Namanya Danau Natron. Airnya yang dangkal tidak berwarna biru, melainkan seringkali merah darah, merah muda, atau oranye. Tepiannya dilapisi oleh kerak garam putih yang menyilaukan. Namun, keanehan danau ini tidak hanya pada warnanya. Danau Natron memiliki reputasi yang mengerikan. Ia dikenal sebagai Danau Medusa karena kemampuannya untuk mengubah hewan yang tidak beradaptasi dan mati di perairannya menjadi patung batu yang terawetkan. Foto-foto bangkai burung dan kelelawar yang terkalsifikasi sempurna seolah membeku dalam waktu. Terlihat seperti karya seni horor, tapi ini adalah hasil dari proses kimia yang unik dan ekstrim. Danau Natron adalah danau garam dan soda yang sangat basah. Airnya dialiri oleh sungai-sungai dan mata air panas dari gunung berapi di dekatnya. Gunung Aldo Inyo Lengai. Gunung berapi ini unik karena lavanya kaya akan natrium karbonat dan mineral lainnya yang kemudian larut ke dalam danau. Hasilnya, tingkat pH air Danau Natron bisa mencapai 10,5, hampir setara dengan amonia. Selain itu, suhu airnya bisa mencapai 60 derajat Celcius. Kombinasi kaustik ini sangat mematikan bagi sebagian besar bentuk kehidupan. Zat utama yang memberikan reputasi membatu pada danau ini adalah natron, campuran natrium karbonat dekahidrat atau soda cuci, dan natrium bikarbonat atau baking soda. Ini adalah zat yang sama persis yang digunakan oleh bangsa Mesir kuno dalam proses mumifikasi. Ketika seekor hewan, terutama burung, secara tidak sengaja jatuh dan mati di danau ini, air yang sangat basah dan kaya netron memulai proses pengawetan yang cepat. Zat ini mencegah dekomposisi dan secara perlahan mengendap di tubuh hewan, mengeraskannya dalam proses yang disebut kalsifikasi.
Hasilnya adalah mumi alami yang mengerikan sekaligus indah. Lalu, mengapa warnanya merah? Warna ini berasal dari mikroorganisme yang disebut Haloarchaea. Organisme ekstrem ini justru berkembang biak di lingkungan yang asin dan basah. Pigmen dalam Cyanobacteria inilah yang memberi danau warna merah dan oranye yang khas. Ironisnya, di tengah lingkungan yang mematikan ini, Danau Natron adalah tempat berkembang biak terpenting di dunia bagi flamingo. Kecil, kaki mereka yang bersisik dan kuat melindungi mereka dari air kaustik, dan sifat danau yang mematikan justru menjauhkan predator dari sarang mereka. Di danau kematian ini, jutaan kehidupan baru dimulai. Sebuah paradoks yang hanya bisa diciptakan oleh alam. Sejak era modern penampakan UFO dimulai, salah satu bentuk yang paling sering dilaporkan adalah piringan terbang yang melayang tanpa suara. Selama puluhan tahun, banyak dari penampakan ini yang membingungkan pilot dan pengamat di darat. Meskipun kita tidak bisa menjelaskan semuanya, sains bisa menjelaskan sebagian besar dari mereka. Berkat fenomena meteorologi yang menawan, awan lenticular, dinamakan dari kata Latin lenticularis, yang berarti berbentuk lensa. Awan ini adalah salah satu formasi awan yang paling aneh dan paling sering disalahartikan. Mereka tidak bergerak melintasi langit seperti awan lainnya. Sebaliknya, mereka tampak stasioner, melayang di satu tempat selama berjam-jam, seringkali bertumpuk seperti pancake. Penampilan mereka yang halus dan artifisial membuat banyak orang percaya bahwa mereka adalah kamuflase untuk pesawat alien. Kenyataannya, mereka adalah produk dari interaksi yang elegan antara angin dan topografi. Awan lenticular terbentuk ketika aliran udara yang stabil dan lembab dipaksa naik saat melewati rintangan besar, seperti gunung atau pegunungan. Saat udara ini naik, ia mendingin. Jika mendingin hingga mencapai titik embun, uap air di dalamnya akan mengembun menjadi tetesan air, membentuk awan. Yang unik adalah apa yang terjadi selanjutnya. Setelah melewati puncak gunung, udara tersebut turun kembali di sisi lainnya, menghangat, dan awan pun menguap kembali menjadi uap air yang tak terlihat. Ini menciptakan gelombang udara stasioner yang disebut gelombang gunung atau mountain wave. Awan lenticular terbentuk di puncak gelombang ini. Meskipun terlihat diam, sebenarnya udara terus mengalir melaluinya. Bayangkan, sebuah batu di tengah sungai yang deras, air terus mengalir melewatinya. Tetapi gelombang yang diciptakan batu itu tetap berada di tempat yang sama. Awan lenticular adalah puncak gelombang yang terlihat. Inilah sebabnya mengapa mereka tampak stasioner. Udara di dalamnya terus-menerus digantikan. Tetapi awan itu sendiri tetap berada di lokasi di mana kondisi untuk pembentukannya, yaitu puncak gelombang terpenuhi. Bagi pilot, awan yang indah ini adalah pertanda bahaya. Gelombang gunung yang menciptakannya dapat menyebabkan turbulensi ekstrim yang mampu mengancam pesawat kecil. Namun dari darat, mereka tetap menjadi salah satu pemandangan paling surreal di atmosfer kita. Sebuah pengingat bahwa terkadang penjelasan yang paling logis sekalipun tetap terasa seperti sihir. Selama ini kita telah menjelajahi keajaiban di permukaan bumi dan di atmosfernya. Untuk fenomena terakhir kita harus melakukan perjalanan jauh ke bawah tanah. Tepatnya 300 meter di bawah Gurun Chihuahua di Meksiko, di bawah sebuah tambang perak bernama Naicha. Pada tahun 2000, para penambang yang sedang mengebor terowongan baru secara tidak sengaja menembus sebuah rongga yang seharusnya tidak ada. Apa yang mereka temukan di dalamnya menentang segala imajinasi. Sebuah gua yang dipenuhi dengan kristal gipsum transparan terbesar yang pernah ditemukan di bumi. Ini adalah Cueva de los Cristals atau gua kristal raksasa. Pemandangannya benar-benar seperti planet Krypton dari film Superman. Balok-balok kristal selenit, varietas gipsum yang jernih, saling bersilangan ke segala arah, menciptakan lanskap alien yang berkilauan. Ukurannya begitu masif, sehingga manusia terlihat seperti serangga di sampingnya. Pertanyaannya, bagaimana alam bisa menciptakan struktur yang begitu sempurna dan begitu besar? Jawabannya terletak pada kombinasi unik dan stabil dari air,
mineral, dan waktu yang sangat-sangat lama. Jauh di bawah gua ini, terdapat kantung magma. Selama ratusan ribu tahun, magma ini memanaskan air tanah di sekitarnya, memperkayanya dengan mineral, terutama kalsium sulfat, bahan dasar gipsum. Air super panas yang kaya mineral ini kemudian mengisi rongga gua. Kondisi di dalam gua menjadi sangat stabil. Suhu air bertahan konstan di sekitar 58 derajat Celcius. Dalam submineral yang sempurna dan stabil ini, kristal gipsum mulai tumbuh. Kunci dari ukurannya yang raksasa adalah laju pertumbuhannya yang luar biasa lambat. Karena kondisinya hanya sedikit di bawah titik jenuh, kristal-kristal ini tumbuh dengan sangat perlahan dan sangat sempurna, tanpa cacat. Diperkirakan, kristal-kristal ini telah tumbuh tanpa gangguan selama lebih dari 500.000 tahun. Surga kristal ini juga merupakan neraka bagi manusia. Suhu udara di dalam gua mencapai 58 derajat Celcius dengan kelembapan 99%. Tanpa peralatan pelindung khusus, seseorang bisa mati karena sengatan panas dan dehidrasi hanya dalam 10 hingga 15 menit. Paru-paru akan mulai terisi cairan karena udara yang sangat panas dan lembab. Pilar cahaya, petir vulkanik, danau Medusa, awan UFO, dan katedral kristal bawah tanah. 5 jendela menuju sisi lain dari planet kita. 5 bukti bahwa realitas seringkali jauh lebih aneh, lebih menakutkan, dan lebih indah daripada fiksi apapun yang bisa kita bayangkan. Fenomena-fenomena ini mengajarkan kita satu hal. Di balik setiap hukum fisika dan kimia yang kita pelajari di buku, ada potensi untuk keajaiban. Bumi belum selesai memberikan kejutan. Masih ada misteri yang menunggu di langit di atas kita dan di kedalaman di bawah kaki kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah terus melihat, terus bertanya, dan terus bernalar. Jika video ini telah mengubah sedikit cara Anda memandang dunia atau memicu rasa ingin tahu Anda, maka misi kami telah tercapai. Bantu kami untuk terus mengungkap fakta dan menjelaskan dunia dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Dari kelima fenomena ini, mana yang paling ingin Anda saksikan secara langsung dengan mata kepala sendiri? Tuliskan pilihan dan alasan Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Tetaplah kritis, tetaplah penasaran, tetaplah bernalar. Bersama Lensa Nalar.